Nah saat ini Anies sendirian nih, tidak ada tokoh lain yang berani mengungkapkan bahwa saya satu kubu dengan Anies dan saya akan bersama Anies gitu ya, walaupun dua kubu ya kami adalah tokoh yang mewakili perubahan. Kalau saya jadi pemerintah, saya akan memunculkan capres boneka kayak gitu tuh. Beberapa kelompok masyarakat nampaknya menginginkan Prabowo maju seolah-olah kalau Prabowo maju itu suara Anies akan tergerus. Gitu. Padahal enggak juga karena justru dari trennya kita lihat kan Mas Anies ini kan paling konsisten trennya naik. Sementara Ganjar cenderung stagnan agak menurun. Sementara Pak Prabowo itu konsisten turun terus. Harusnya kan kalau tidak ada Jokowi kan dia naik, tapi ternyata kan dia turun terus gitu. Jadi kalau kemudian ada kelompok yang mengharapkan Pak Prabowo maju terus untuk menggerus suara Anies, kelihatannya emang nggak gitu-gitu amat gitu hasilnya. Bahkan alam ini loh yang kelihatannya berpihak pada perubahan. Nah, sekarang ke Bang Hensat. Bang Hensat, masih relevankah Jawa dan NU yang peluangnya menang paling besar di dalam kontestasi pemilu presiden di Indonesia? Gini, itu kan masalah kebiasaan aja sebetulnya. Jawa kemudian NU gitu. Kalau menurut saya tadi Mbak Wiwi sudah menyampaikan tuh bahwa masyarakat sudah sangat dewasa untuk memilih kira-kira siapa presiden dan siapa wakil presiden atau siapa pemimpinnya nanti. Yang membahagiakan itu kan sebetulnya bahwa masyarakat Indonesia ini tidak pernah kehabisan pemimpin gitu Bang Aldi. Nah kalau kemudian Bang Aldi bertanya tentang Jawa dan NU saat ini, justru saya harus bertanya balik itu motivasi pertanyaannya apa tuh kira-kira? Ya saya menjawab apa gitu. Jadi gini, mantap. Itu saya paham lah arahnya kemana. Tapi begini Bang Ali, sebenarnya ada satu hal lagi yang mengkhawatirkan gitu. Pada saat banyak sekali pejabat kemudian berebut tentang bahwa mereka lah yang paling berjasa kepada Pak Jokowi melalui pernyataan penundaan pemilu. Gitu. Ini mungkin saya menuduh ya. Cuma kok kelihatannya habis ngomong gitu tuh bangga bener gitu. Bahwa saya habis ngomongin penundaan pemilu nih kayak habis itu tuh lapor sama presiden saya udah ngomong loh penundaan pemilu ya. Mudah-mudahan saya salah tapi artinya memang kalau kemudian ini tetap digulirkan kan tadi Bang Rocky sudah bilang tuh ini maksud dan tujuannya tuh kemana gitu bahkan alasannya kan dibuat-buat misalnya pembelahan hanya terjadi di medsos kita di pasar di terminal stadion tuh kalau tadi ada yang ke GBK kan aman-aman aja nggak ada itu pembelahan
Yang saya kadang-kadang bingung itu, secara tidak sadar Ketua MPR kemarin misalnya bicara, atau pejabat-pejabat lah, saya takut salah, atau pejabat-pejabat bicara tentang adanya pembelahan, itu kan seperti mengakui bahwa pemerintah gagal mengimplementasi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Jadi artinya jangan ada usulan-usulan penundaan-penundaan itu, tapi pakai alasan yang sebetulnya adalah mengklaim bahwa pemerintah nggak becus gitu kerjanya. Kan begitu kira-kira Bang Hadi. Nah tadi Bang Hadi bicara tentang Jawa dan NU. Memang kan di Jawa ini kan lebih dari 50% suaranya. Makanya kalau teori singkatnya itu kan menang Pilpres itu cukup Jawa plus satu pulau gitu. Misalnya Jawa menang, di Sumatera menang, dia menang dia. Tapi apakah itu cukup saat ini? Kan dari calon-calon presiden yang bermunculan kan Jawa semua tuh lahirnya. Gitu. Kemudian kalau dilihat apakah harus Jawa banget kan, ya nggak gitu juga ini. Ya, itu nanti mungkin setiap bangsa kan ada permulaannya, ada mulainya. Mungkin yang kali pertama adalah 2024 nanti. Apakah NU masih signifikan? Ya, memang pemilih NU itu bertebaran. Makanya kan tadi saya sempat sampaikan tuh, kan ada yang menghubung-hubungkan penggeledahan kantornya Khofifah dengan kemungkinan Bu Khofifah jadi wapresnya Mas Anies gitu. Walaupun tadi kan sudah dijelaskan sama Ustadz Mardani bahwa belum putus tuh apa siapa yang akan menjadi wapresnya. Jadi memang kombinasi ini menarik. Bahkan Bang Hali, saya sempat ditanyakan sama media. Kira-kira kalau misalnya Puan Maharani jadi nomor 2 ya, ini nomor satunya tuh siapa? Apakah NU juga lah? Waktu itu NU kan Bu Mega kalah tuh sama Pak Hasyim Muzadi ya, almarhum. Saya bilang ya itu kan Bu Mega yang nomor 1. Sebetulnya ada sebuah nostalgia tuh pada saat PDI Perjuangan dengan NU, yaitu Gus Dur dan Bu Mega. Makanya saya sempat juga berseloroh tuh, mungkin perlu juga disurvei Gus Yahya Puan Maharani itu hasilnya bagaimana nanti. Nah, memang selalu menarik mempertimbangkan NU dengan faktor Jawa ini, Bang Hadi. Tapi menurut saya nanti di 2024 itu kontestasinya kelihatannya bukan tentang siapa yang mewakili Jawa dan siapa yang mewakili NU. Saya kembali lagi ke istilahnya Prof. Siti Zuhro pertama tadi, ini adalah tentang siapa yang mewakili perubahan dan siapa yang mewakili status quo gitu. Nah itu yang menurut saya sih saat ini dikembangkan gitu. Nah yang namanya perubahan itu kan memang penuh dengan perjuangan ya. Waktu zaman Belanda pun begitu kan. Dan belum tentu juga sosok perubahan itu kompak. Soekarno, Hatta, Syahrir, mereka punya pendiriannya sendiri-sendiri tuh. Gak sekompak-kompak amat juga. Tapi akhirnya mereka kan berhasil tuh menjelmakan Indonesia ini merdeka. Jadi saya ingin mengajaknya jika perbincangannya ke sana tuh Bang Hari. Jadi coba kita telah lagi kriteria-kriteria calon presiden yang mewakili perubahan itu siapa, yang mewakili status quo itu siapa. Nah, kenapa kemudian banyak calon presiden yang lebih merasa lebih baik dia berada di kubu status quo gitu. Even untuk Pak Prabowo sekalipun merasa mendingan saya bersama Pak Jokowi daripada berseberangan dengan Pak Jokowi. Kan ini sebetulnya yang menyedihkan kan. Atau hanya tinggal tunggu waktu aja. Kan waktu zaman Jepang pun begitu kan, Bung Karno, Bung Hatta, dan Syahrir untuk kemudian memilih untuk bekerja sama dengan Jepang, ya, dengan penguasa saat itu, sampai akhirnya membuat BPUPKI. Dan waktu itu para pemuda yang kemudian berinisiatif memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan, bisa begitu juga tuh. Nah saat ini Anies sendirian nih,
tidak ada tokoh lain yang berani mengungkapkan bahwa saya satu kubu dengan Anies dan saya akan bersama Anies gitu ya, walaupun dua kubu ya kami adalah tokoh yang mewakili perubahan. Kalau saya jadi pemerintah, saya akan memunculkan capres boneka kayak gitu tuh. Tapi kan kepikirannya semuanya harus jadi teman kan. Bahkan sosok Anies Baswedan ini dianggapnya berseberangan. Tapi apakah Pak Jokowi tidak berusaha mengelus Mas Anies? Menurut saya sih dielus juga tuh, tapi caranya berbeda. Lewat Mas Gibran misalnya terutama. Kenapa saya katakan demikian ya, pertemuan itu sederhananya ya Mas Aldi. Pertemuan antara Gibran dan Anies Baswedan itu tidak akan terjadi tanpa blessing ayahnya. Nah, itu menurut saya. Terus kemudian, wah tapi kan tetap aja tuh Mas Anies ditempatkan bukan pada tempat yang terhormat atau VVIP misalnya. Pada saat pernikahan Kaisang dibuat dia antri bersama dengan tamu-tamu lain yang bukan VVIP. Walaupun si dia berselor ya, saya kan bukan gubernur lagi, nggak apa-apa. Jadi kalau kemudian perbincangannya terus-menerus adalah tentang perubahan dan status quo, perbaikan yang lebih baik dengan meneruskan yang ada sekarang, maka akhirnya dikotominya itu Anies versus the world gitu. Nah Anies karena sendirian, jadi dia punya kebebasan untuk milih gitu. Nah tapi kan skenario itu kan masih banyak dan masih jauh ya. Apakah kemudian nanti ada skenario Anies dengan Ganjar misalnya, atau ternyata Pak Prabowo mengundurkan diri dan Sandi yang kemudian menjadi plan B-nya Gerindra, itu kan nggak tahu juga tuh seperti apa. Tapi kan yang jelas beberapa kelompok masyarakat nampaknya menginginkan Prabowo maju, seolah-olah kalau Prabowo maju itu suara Anies akan tergerus gitu. Padahal enggak juga, karena justru dari trennya kita lihat kan Mas Anies ini kan paling konsisten trennya naik. Sementara Ganjar cenderung stagnan agak menurun. Sementara Pak Prabowo itu konsisten turun terus. Nah ini kan Pak Prabowo kan begini ya. Harusnya kan kalau tidak ada Jokowi kan dia naik. Tapi ternyata kan dia turun terus gitu. Jadi kalau kemudian ada kelompok yang mengharapkan Pak Prabowo maju terus untuk menggerus suara Anies, kelihatannya emang nggak gitu-gitu amat gitu hasilnya. Bahkan alam ini loh yang kelihatannya berpihak pada perubahan. Contoh misalnya, waktu Pak Heru mengubah slogan kota kolaborasi di Jakarta menjadi dari Jakarta untuk Indonesia, itu kan Pak Heru secara sengaja mendeklarasikan dirinya sebagai tim suksesnya Anies Baswedan tuh. Karena kan dia baru sebulan atau 2 bulan jadi gubernur kan, dia beda. Dia nggak bisa bilang dia sukses di Jakarta. Nah yang sukses siapa ya? Anies Baswedan. Tapi kenapa kemudian dia kepikiran untuk itu dan bangga langsung ditampilkan? Kan itu juga pasti ada blessing dari Pak Jokowi itu. Itu kan ada fenomena alam juga tuh yang menginginkan. Ini munculnya begitu gitu. Memang ada perubahan yang diinginkan, kira-kira begitulah. Bang Ustadz Haldi. Selagi belum ada capres, kita eksplor segala kemungkinan, Bang Insat. Ya, begitu. Siap. Ya, mudah-mudahan Indonesia siap berdemokrasi seperti Amerika ketika Obama akhirnya menang Pilpres ya. dan mungkin Indonesia di 2024 akan terjadi itu ketika ada sosok yang bukan mewakili identitas mayoritas etnis gitu ya, tetapi kemudian bisa menang karena mengharapkan perubahan. Mudah-mudahan